aku tuh nggak ideal, misalnya kehadiran ayah, terus ibu aku dua, atau yang punya dua ayah, dua ibu. Tapi kan berhak mereka juga menjadi keluarga yang sama-sama masuk surga gitu ya. Jadi ternyata manusia itu, mohon maaf gitu ya, dalam berkeluarga, walaupun ini bibitnya soleh, tapi tetap akan ada ujian di mana anak-anak itu ternyata ada yang tidak taat kepada Allah. Jadi kayak relate dengan kehidupan sekarang, nah kita bisa ngambil inspirasi dari keluarga Nabi Ibrahim dengan kondisi-kondisi keluarga kita saat ini yang ada yang LDR, ada yang itu gimana broken home, anaknya nggak Ya biasanya di hatinya ada saingan. Bukan Jadi saingannya itu di hatinya iya. tuh gini, masih mengagungkan, ya, mengilahkan, menuhankan materi, fisik, kemudian kecintaan makhluk. Padahal bisa memberi apa? Tadi kan menarik tuh yang cinta dalam ketaatan. Ya betul. Terus kita bisa tahu tuh kita tuh cinta dalam ketaatannya tuh apa gitu loh. Kita itu di dunia ini kan cuma fana, ya, sementara musafir. Jadi sebetulnya keluarga yang sejati itu bisa jadi memang bukan keluarga di dunia Bukan ini, di dunia. gitu. Assalamualaikum, apa kabarnya Kang Dery dan Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, sesegar warna kerudungnya. Oh iya, saya biasa sama hijau-hijau. Iya ya, kenapa kita senada begini? Iya, alhamdulillah. Semoga semakin semangat. Nah, karena setiap hari kita harus semangat ya. Ya. Karena harus terus beramal soleh. Gak kerasa Bu, sudah masuk bulan hampir Zulhijjah. Bulan haram ya, ada 4 bulan haram kan di dalam 1 tahun ini kita ya, dan ada 3 bulan haram yang berdekatan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, kalau bulan haram satu lagi Rajab terpisah oleh 3 bulan ya, yaitu Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Alhamdulillah, Ramadan sudah berlalu, Rajab sudah terlewati, dan sekarang kita menghadapi bulan Zulhijjah. Ada bekal apa, Bu? Keutamaannya apa sih Zulhijjah tuh? Ya sama dengan bulan-bulan haram yang lain ya. Amalan setiap amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya, dan kalau kita bikin dosa juga dilipat gandakan. Jadi jangan pernah main-main sama dosa ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Gimana? Saya mau nanya Tapi kan dosa tuh tetap ya, namanya manusia pasti ada peluang nggak terlepas dari Tidak dosa. terlepas ya, kullu bani adam khata' gitu ya. Karena kalau misalnya dari salah, ya. kita ngerasa nggak bisa atau selalu baik, nggak bikin dosa tuh sombong. Oh iya. Ya kan kalau orang yang merasa berdosa, nggak pernah tobat gitu ya. Iya betul. Oh benar. Karena ngerasa diri paling benar. Dan tobat itu kan salah satu ciri orang bertakwa. Ya kan? Kalau ngerasa diri paling benar mungkin jadi akhirnya meremehkan orang lain ya. Sombong. Iya, Nauzubillah ya. Nauzubillah. Nah makanya kita pengen ngobrol berfaedah nih hari ini ya. Emang selama ini kita ngobrol nggak berfaedah. Manfaat. Apa nih Kang Der? Ada apa? Ada inspirasi apa yang mau kita bagi ya di bulan Zulhijjah ini? Karena tadi Tesi sudah nyinggung soal bulan haram ya. Bulan haram ini waktunya kita buat benar-benar, selain bulan Ramadan ya, semangatnya. Kalau di bulan Ramadan seperti sudah terkondisikan ya kalau bulan Ramadan ya. Jadi, mau tidak mau dipaksa. Betul, ya. Mau tidak mau dipaksa, ibadahnya jadi lebih semangat daripada biasanya. Nah bulan haram ini kadang-kala luput nih kalau bulan haram tuh. Padahal ancamannya kan tadi nyata ya, kata Tesi sampaikan juga tadi bahwa amalan di bulan haram ini kan dilipat gandakan, pun dosa juga berlipat. Gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita ngobrol banyak dengan dengan narasumber kita nanti. Siapa ya? Teh Sasa yang itu lagi di radio ya, lagi siaran. Sambil nunggu Teh Sasa beres siaran, ngobrol dulu. Menjelang Zulhijjah kan tadi apa sih yang keutamaan yang bisa kita membuat semangat? Kan gini, Ramadan tuh sebetulnya kan berat. Flashback lagi ya. Ramadan tuh kan sebetulnya berat, tapi pada saat terakhir-akhir itu Allah kasih tuh 10 hari terakhir. Kita tuh udah capek tuh, udah puasa, udah ngedrop lah ya, udah segala semua itu udah dibersihkan.
Tapi karena ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terus kita jadi semangat lagi. Ya. Nah, Babak final ya. Jadi kan akhirnya, oh masih bisa nih, oh jadi ibaratnya dikasih ini lagi, vitaminnya lagi ini sama Allah. Akhirnya kita semangat lagi tetap ibadah sampai akhirnya full. Kan Ramadan tuh kan berpuasa sebulan penuh tuh nggak mudah kan gitu. Banyak yang gugur di dia kan pasti nanti udah sekian minggu udah kerasa tuh segala macem ya gitu. Kalau nahan lapar hausnya mungkin lulus ya Bu ya. Iya, lulus. Tapi apa? Amal soleh yang lainnya kadang. Ngomong-ngomong amal soleh ya. Karena ya tadi apa keutamaan dari Zulhijjah? Kalau Zulhijjah itu apa ya yang membuat semangat kita? Ada kurban mungkin, ada ibadah haji di situ, ada haji. saum Arafah. Tapi saum Arafahnya ya kalau yang tidak berhaji kan ya berarti yang besarnya itu adalah di ibadah haji ya, bagi seorang yang beragama Islam, menyempurnakan agama Islamnya itu, keislamannya itu dengan berhaji. Amin ya semoga. Ya. Tapi kan haji itu bagi yang mampu ya, yang diundang oleh Allah. Nah kita nih yang kebetulan tahun ini misalnya belum berhaji atau sedang mempersiapkan ibadah untuk haji, kan butuh ilmu ya. Padahal niat mah sudah ya. Niat insya Allah ya. Insya Allah niat itu harus diwujudkan, nabung, ikhtiarnya. Iya. Udah nabung Kang Dery? Insya Allah sudah. Kan ada tuh kisah yang sekarang itu seorang bapak-bapak yang dia menabung 1.000 sehari dan akhirnya tahun ini berangkat haji. Terus ada juga kisah yang anak TK daftar haji dari sejak TK. Sekarang usia termuda tuh 18 tahun dia pergi haji. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong haji atau ibadah di Zulhijjah tadi, itu kan amal soleh yang butuh ilmu. Bener nggak sih? Kenapa sih butuh ilmu, Kang Der? Menurut Kang Dery, kenapa amal soleh itu harus ada ilmunya? Ya, kita butuh ilmu karena amal yang diterima itu kan amal yang kemudian ikhlas dan caranya benar, dan kita bisa tahu caranya benar tuh kan karena kita tahu ilmunya. Iya benar. Harus belajar ya. Ibu, kita sebelum nanti ngomongin Zulhijjah, haji dan sebagainya, kita ngegali dikit nih Bu. Ibu berkeluarga beramal soleh Bu? Beramal soleh harusnya. Kita kan rumahku surgaku ya. Berarti di rumah itu kan ada amal soleh ya Bu ya. Tapi tadi ngeri juga ya, kalau misalnya kita nggak berilmu gitu ya, kan banyak tuh ya udah orang berjalan, tapi orang taunya yang penting saya mah berbuat baik. Tapi kalau ternyata nggak berilmu juga kita nggak diterima dong. Iya betul. Bisa jadi itu. Ya. Makanya kan kita harus belajar berilmu, dan nanti supaya belajarnya bener nih, kita ajak sahabat MQ juga, kita ngegali dari Teh Sasa ya, narasumber MQ. Nanti kita ngobrol dengan Teh Sasa untuk tadi kalau Bu Ika penasaran banget Bu ya tentang keutamaan Zulhijjah itu apa saja. Nanti kita coba tanya-tanya ngobrol bareng sama Teh Sasa. Sahabat MQ yang selalu nontonin konten kita nih di MQ Bandung RKSK segmennya. Kalau ada hal-hal yang ingin dibahas juga atau ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Barangkali nanti jadi ide untuk kita mungkin akan ngobrol ngobrol di episode selanjutnya. Jadi silakan langsung saja sampaikan komentar sahabat MQ di kolom komentar. Tadi kan Ibu bilang ada apa sih di bulan Zulhijjah ya? Bulan Zulhijjah selain tadi haji, kurban, dan kalau saya sih melihatnya gini ya, aktivitas amal soleh kita di keluarga juga kan itu tuh ibadah ya. Ibadah kita tuh harus ada referensinya yang mengacu kepada para nabi dan rasul, khususnya tuntunan dari Rasulullah SAW ya. Tapi kita belajar nih Bu, bapaknya para nabi itu kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahirlah para nabi ya. Nah keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana pendidikan tauhid, iya nggak sih Bu? Iya, dalam keluarga gitu kan. Iya, bagaimana seorang bapak para nabi, berarti kan kita bisa mengambil hikmah tuh, bagaimana cara berkeluarga, mungkin menurut nabi, tapi kan kita mungkin bisa mengambil hikmahnya ya, dari keluarga Nabi Ibrahim, bagaimana kesabarannya, terutama tadi mau berkorbannya ya, mau berkorban dalam kurban, kemudian berpisahnya Siti Hajar, Nabi Ismail tuh ya, Nabi Ismail, ketaatan kepada Allah, apapun perintah Allah yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim tuh
patuh tunduk tanpa syarat gitu ya, Betul. samina wa ata'na. Karena dalam berkeluarga semudah itu nggak membina ketauhidan kepada anak-anak dan istri? Ya, perlu penuh perjuangan ya Teh ya. Penuh perjuangan, tidak mudah juga untuk bagaimana menyamakan satu tujuan itu dalam berkeluarga itu memang tidak mudah. Dan kalau kita coba kembali menapaki jejak atau kisah Nabi Ibrahim ini kan, kalau kita coba refleksikan dengan kehidupan saat ini, kayaknya banyak hal gitu ya yang kemudian relate sebetulnya ya, relate. Kan banyak sebetulnya kisah Nabi Ibrahim yang kemudian jadi jadi contoh ya, gitu ya, dalam kehidupan baik dalam sehari-hari keluarganya gitu ya, baik dalam tadi Nabi Ibrahim ketauhidannya tauhidannya juga ya. betul. Jadi kalau dengerin lagi kisah Nabi Ibrahim tuh dari awal mulai mencari Tuhannya itu kan, itu sampai pada hadirnya syariat berhaji itu kan panjang gitu ya ceritanya, dan itu ternyata banyak sekali inspirasinya gitu. Tadi kan dalam berkeluarga, kalau kita dalam bekerja gimana ya kehidupan kita yang bisa kita ambil contoh dari Nabi Ibrahim? Gitu banyak lah, pasti ya, semua aspek kehidupan itu dicontohkan oleh para nabi. Sebelum nanti bahasan tentang Nabi Ibrahim dan keluarga, kita nunggu tes asa ya. Iya, tapi betul. aku mau nanya, kita nanya ini aja pengalaman Bu Ika nih. Bu Ika kan pengalaman menjadi seorang muslimah, seorang ibu, seorang wanita bekerja, terus di dunia yang nggak semua wanita juga bisa ya. Jadi gimana Bu pengalaman Ibu berkarir atau menapaki dunia ini? Masya Allah. Jadi mau sebagai seorang ibu ya, mau sebagai seorang karyawan, baik dimanapun. Kalau dulu kan saya pernah di bengkir gitu kan, bagaimana susahnya menjadi seorang bengkir, lalu kemudian sekarang tiba-tiba sempat juga di keuangan, terus tiba-tiba sekarang menjadi seorang bekerja di media ya semuanya butuh tauhid dan tauhid dan ketawakalan yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun rada tinggi ya ini ya, tapi mungkin nanti bisa lebih diterjemahkan nanti sama Teh Sasa mungkin ya lebih. Ini bisa kita tanyain ya, emang bisa sih, bisa profesi apapun kita saat ini itu relate nggak dengan keteladanan yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim ya? Harusnya bisa. Karena itu dicantumkan dalam Al-Quran ya. Kan kalau Al-Quran itu petunjuk pedoman hidup ya. Harusnya bisa. Kalau saya kan tadi beberapa ya pekerjaan yang sudah dilalui, pernah juga di koperasi. Kalau TSC kan dari dulu jadi media, apalagi sekarang jadi direktur gitu kan. Nah itu gimana tuh relate dalam bekerja dan ini ya kalau kita belajar dari keluarga pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu sih tadi amal soleh ya. Amal soleh. Mau kita sebagai apapun gitu ya perannya ya, jadikan itu amal soleh. Tapi emang benar amal soleh itu harus pakai ilmu. Ngerjain pekerjaan di dunia media juga kalau nggak di-upgrade terus ilmunya kan kita bisa stres ya, bisa capek atau nggak efektif nih menjangkau target dakwahnya gitu. Jadi bukan karena jabatan ya dilihat misalnya sekarang udah pada posisi direktur gitu. Kalau manajer juga kan bukan gitu ya. Nah, kan dari kan semuanya di MK kan nggak langsung jadi penanggung jawab program dan lain-lain kan. Berawal dari level mana? Berawal dari operator. Oh dulu operator ya, ngoprek-ngoprek mesin gitu ya. Oke. Oh iya, Masya Allah. Ya kalau tadi Ibu sampaikan bahwa setiap jalan kehidupan kita baik itu sebagai karyawan dan sebagainya itu memang harus ada nilai dakwahnya, ada inspirasi dakwahnya. Kalau saya pribadi suka deg-degan kalau misalkan siapapun gitu yang bilang bahwa amat besar murka Allah ketika kita menyampaikan tapi kita tidak mengamalkan. Nah, itu yang iya. Saya jadi deg-degan. Aduh, astagfirullah. Di dunia media itu ujiannya. Media dakwah terutama ya. Gimana ya? Berarti harus belajar. Berarti tadi ya harus belajar terus. Jadi mungkin bahasan kita kali ini ya, walaupun temanya ada rumahku surgaku,
di rumah itu kan banyak kegiatan ya. Mau kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anggota istri, keluarga, sebagai sebagai suami. istri ya, gitu, suami. Semua itu harus jadi jalan jihad kita untuk bisa dapetin tadi keridhaan Allah ya. Iya. Ya, udah tuh alhamdulillah Teh Sasa udah selesai kayaknya. Kita undang saja untuk duduk di sini. Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa sudah meluangkan waktu lagi sama MKFM. Alhamdulillah, bismillah. Selamat datang kembali. Alhamdulillah, bismillah. Berbagi manfaat. Baik deh, tadi kita udah bahas ya sama Kang Dery sama Bu Ika teh ada obrolan singkat ya, singkat padat gitu. Pertanyaan-pertanyaan gimana memaknai hidup meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Karena beramal soleh itu butuh ilmu ya teh. Berkeluarga butuh ilmu, beribadah butuh ilmu. Nah, mungkin Teteh bisa kasih dulu pemaparan sedikit atau gimana teladan dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat MK, kita podcast lagi nih ya Teh. Duh, alhamdulillah sekarang mah bertiga ini. Saya benar-benar bahagia nih ya bisa ada Teteh sama Akang satu orang nih. Masya Allah ya, calon Ibrahim zaman now. Alaihissalam. Masya Allah ya. Ya kan? Iya. Tapi diujinya banyak. Oh ya harus lah. Oh mau diuji? Oh itu udah tingkatan tinggi berarti kalau kamu siap diuji. Sudah naik ini ya makomnya. Iya benar. Ya, alhamdulillah ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini tadi ditanya tentang makna pengorbanan gitu kan ya, Masya Allah dikaitkan dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau saya pribadi, gitu ya, karena saya juga masih belajar nih sampai sekarang, gitu. Karena yang namanya umat itu ada yang sejaman dengan para nabi, nah ada yang juga tidak sejaman. Berarti kan kita tidak sejaman nih, ya. Tetapi insya Allah rasa cinta kita tidak pernah berkurang. Karena mau tidak mau kita harus memahami bahwa Rasulullah SAW itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapak para nabi, gitu kan. Berarti memang sebagai bapak para nabi itu, masya Allah ya, keturunan beliau itu banyak menjadi nabi, gitu. Ya kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sendiri dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan diuji ya sama Allah ya tentang keikhlasan beliau sekeluarga ini gitu. Jadi yang namanya ujian itu memang dalam keluarga itu sangat sangat utama, karena pada intinya kita itu kalau berkurban itu suka Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ingetnya kurban gitu ya. Kalau ya kurban apa nih gitu, bukan masalah kurban hewannya, tetapi berkurban dalam arti seluruh hidup dan matinya itu benar-benar. Kalau kita di surat Al-An'am 162 ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang benar-benar ujiannya itu benar-benar pol gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau itu memang punya istri kan, Sarah, Siti Sarah, kalau kita umat Indonesia suka bilangnya Siti Sarah. Itu beliau itu memang sudah sepuh ya, udah pas sepuh, kemudian belum dikaruniai keturunan. Tapi yang namanya beribadah kan bukan karena pengen ada keturunan gitu kan. Beribadah kepada Allah itu benar-benar mengikhlaskan, mukhlis karena Allah gitu. Jadi suami istri ini mohon ya para bapak dan ibu ya, siapapun kita semua ini kalau punya istri, punya suami dijaga baik-baik gitu. Nggak usah melihat ini gimana sih, kapan sih kita punya anak gitu ya. Kalau saya memahaminya gitu ya. Tapi karena kebesaran Allah akhirnya Siti Sarah juga beserta Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada masa di mana diuji juga sebetulnya, tapi juga sekaligus juga mendapatkan hikmah, yaitu Sarah itu memang menganjurkan gitu ya. Tapi sebenarnya ayatnya di Quran sih intinya mah berkeluarga lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini memang dalam keterangan si para ulama atau mufasir itu memang di ini ya,
dikenalkan oleh istrinya sendiri gitu. Oh gitu. Siti Hajar tuh berarti dikenalkan ya? Betul. Jadi memang pada intinya seorang istri ingin membahagiakan suami gitu, karena perlu juga keturunan kan untuk menurunkan para nabi gitu. Alhamdulillah yang namanya semuanya karena Allah ya, akhirnya Masya Allah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam gitu. Waktu itu sih masih bayi kan, dan yang selalu saya pahami ketika saya pergi umroh atau pergi haji, yang terbayang itu pelajaran utama seorang ibu jangan bergantung kepada makhluk. Nah Siti Hajar pun diuji, meskipun dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam, beliau ditempatkan di tempat padang yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Akhirnya dengan bayi Ismail yang mungil itu kan, beliau bolak-balik Safa dan Marwah. Kebayang ya seorang ibu ternyata berdaya banget gitu. Dan sekarang mah kalau di Mekah, sekarang mah orang Sunda banget saat ini. Itu perintah Allah semuanya, atas perintah Allah. Jadi ini bukan karangan orang-orang, tapi memang ayatnya ada khususon. Jadi pada intinya nanti kalau mau dicek silahkan dicek di surat Ibrahim atau juga nanti di surat As-Saffat gitu. Jadi silahkan nanti ada di sana. Jadi bukan seorang suami atau Nabi Ibrahim menyiksa istrinya, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Betul sekali Teh Ika. Alhamdulillah pokoknya mah segala sesuatu tuh ada hikmah di balik ujian itu. Nah, Masya Allah, alhamdulillahnya tuh ya namanya ini perintah Allah kan, wajar ya istri juga tanya apakah ini perintah Allah gitu ya. Iya, perintah Allah. Nah, itulah kebahagiaan seorang suami punya istri yang taat kepada Allah. Ya, dan suaminya juga taat kepada Allah. Jadi mohon maaf nih ya, pertanyakan dulu gitu kualitas kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Yang bisa mengukurnya hanya Allah. Nah, kemudian alhamdulillah Safa dan Marwah ini akhirnya menjadi ibadah kita ya kalau sa'i. Alhamdulillah gitu, bagi yang pernah haji terkenang lah gitu. Biasanya kalau haji itu Masya Allah ya, karena ibadahnya rukunnya lebih banyak. Ada pergi ke wukuf di Arafah gitu kan. Ini sebuah bagian dari berdoanya khusus gitu. Kan suka ada yang bilang ini, lalu aku doa apa lagi dong gitu. Karena hati harus terhubung. Jadi sebenarnya korban atau kurban itu sebenarnya masalah hati. Bukan masalah darah dan daging kurbannya. Bukan hartanya. Iya, betul. Jadi mengorbankan diri hanya mencintai Allah gitu. Sami nawa atokna gitu. Pokoknya kami dengar, kami taat ya Allah gitu. Supaya kita jadi terbebas dari penghambaan. Kan kalau orang yang cemburu buta, akhirnya kan saingannya itu, andadnya itu adalah makhluk gitu. Tapi kalau kita ya fokus aja. Saya misalkan gini, walau alam ya, saya pribadi nih udah berkeluarga. Ya kan? Karena kan usia juga udah kepala 6 nih gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah, ala kulli hal atau alhamdulillah. Karena pada intinya saya mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ternyata memang maaf nih bahasanya itu berbagi cinta. Cinta makhluk nih. Sebenarnya apa sih yang membuat Sarah dan Hajar kuat? Ya, Ibrahim juga. Ini 3 serangkai nih ya. Ibrahim alaihissalam, Sarah, Hajar. Soal ada anak kan akhirnya Sarah juga dapat dari kebesaran Allah ya. Dapat Ishak gitu kan. Nanti Ishak turunannya Yakub. Yakub nanti turunannya punya anak yang 12 itu dari 4 istri sebenarnya. Nanti Yakub ini punya anak yang seibu itu Yusuf dan Bunyamin. Nah, ada kisahnya lagi kan. Nah, jadi memang dalam hidup gitu tuh. Sampai Nabi Isa. Nabi Isa nanti ya. Pada intinya itu yang akan diturunkan ke kaum Bani Israel ya, yang banyak nanya, banyak ngeyel gitu kan, banyak maunya, gak mau ini, gak mau itu gitu kan, bahkan membunuh para nabi, pokoknya gitulah ya. Jadi ternyata manusia itu, mohon maaf gitu ya, dalam berkeluarga walaupun ini bibitnya soleh, tapi tetap akan ada ujian di mana anak-anak itu ternyata ada yang tidak taat kepada Allah gitu. Nah, makanya keluarga Nabi Ibrahim itu lengkap, sangat lengkap gitu ya. Gambarannya. Nah, kenapa bisa berbagi cinta dalam arti taat ini? Maaf nih, ini
Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah, Siti Sarah taat kepada Allah, Hajar taat kepada Allah, Ismail juga, Ishak juga, nanti turunannya juga. Jadi memang kalau mau kehidupan seperti selaras itu tuh benar-benar harus, ya Allah aku mohon curahan cintamu, curahan cinta orang-orang yang mencintaimu, curahan amal yang bisa mendekatkan aku padamu, jadikan aku lebih mencintaimu dibanding diri dan keluargaku. Jadi sebenarnya doa dulu ya. Iya, saya ketemu sama teteh-teteh di sini bukan hanya sekedar podcast. Saya teh pengen ke sorot ke film ku Allah gitu. Di foto tadi ya, mohon maaf nih kita nih sebelum syuting nih kayak gitu foto. Sebenarnya di hati saya tuh bukan cisnya kepada kamera itu. Mudah-mudahan ini jadi bukti nanti di akhirat gitu bahwa aku pernah menjadikan bahwa ajaranmu itu jalan buat bertemu kita gitu. Amin. Karena para nabi juga kan nanti akan berkumpul, para nabiin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kita para nabi nggak mungkin. Pada siddiqin insya Allah mudah-mudahan, para nabiin, siddiqin, syuhada insya Allah, sholihin insya Allah. Dan bahkan sekarang yang boleh disebut ya di ribat, di batas perbatasan itu di negeri Syam itu benar-benar sudah diuji. Nah saya kadang mikir gini, di zaman sekarang saya masih termasuk enggak ya gitu, ruh-ruh nanti akan bertemu gitu. Jadi memang enggak hanya sekedar keluarga saja, tapi juga ingin bertemu dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Jadi itu aja. Tadi kan menarik tuh yang cinta dalam ketaatan. Iya betul. Terus kita bisa tahu tuh kita tuh cinta dalam ketaatannya tuh apa gitu loh. Kan tadi kan cemburu juga seperti gimana kayak gitu kan. Iya. Bagus banget. Gimana katanya ya ciri-cirinya gitu. Jangan so GR aku teh mencintaimu ya Rob, cek mana buktinya gitu sekali. Ya gini aja. Contoh nih, ada waktu sholat. Kapan itu 5 waktu? Itu kan berarti panggilan. Nah, berarti kita harus taat itu. Pada saat azan itu memang harus sudah dirindukan. Gak mungkin lah kita menganggap bahwa sholat itu adalah amalan yang ya ntar aja lah sesukanya hati gitu kan. Nanti aja kalau aku udah pensiun. Ibadah haji juga ntar aja kalau aku udah pensiun. Jilbab ntar aja gitu. Nah jadi pembuktiannya itu tetap harus ilmu, iman dulu, iman. Udah iman, tentu ilmu, udah gitu diamalkan. Bahkan tidak hanya sekedar, ya betul. Jadi ilmu itu harus belajar. Saya juga mohon maaf nih, saya bukan ahli mufasir. Jadi jangan tanyakan nanti tafsirnya gimana. Nah, jadi nanti akan ada episode podcast lainnya lah ya, insya Allah gitu ya. Nah jadi memang hikmahnya itu bahwa cinta kita hanya satu kepada Allah yang membuat nanti ini kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam itu bukan tega meninggalkan istri, bukan. Karena memang dia harus membuktikan lebih mencintai istri sama anaknya atau mencintai Allah. Dan pasti Allah akan punya skenario terbaik. Ternyata hikmahnya itu negeri Mekah tuh jadi subur. Bahkan ada keluar air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan didatangi oleh seluruh dunia gitu kan. Jadi memang itu skenario Allah yang terbaik. Makar tuh, kalau makar manusia itu lemah. Tapi kalau makar Allah, maksudnya di sini bukan makar ya, skenario terindah dari Allah tuh memberikan pahala yang terbaik, baik dunia ataupun akhirat. Memang ada kisah Sarah itu rada-rada kurang berkenan ketika memang ada Sarah kurang berkenan ketika Hajar sudah melahirkan. Itu ada yang penafsiran begitu juga. Tapi saya wallahu alam ya. Karena kalau cinta yang udah karena Allah sih lihat gitu tuh dia yang milih, dia yang pengen memberi kebaikan untuk suaminya, rata-rata sih ikut senang. Nggak tahu nih kalau saya mungkin agak beda ya. Pastinya dia ikut senang. Harusnya nggak masalah gitu ya. Nggak tahu ini ada mufasir yang cemburu ada mungkin tapi nggak diteruskan gitu. Kan cintanya tadi untuk Allah ya. Jadi karena ini untuk penerus para nabi. Kebayang kalau ajaran Islam terhenti, kan yang rugi siapa? Nah, kan kalau misalkan kita pelanjut jariah kebaikan, orang yang meneruskan atau mengamalkan, itu kan kebaikannya mengalir sama kita. Nah, jadi sebenarnya boleh jadi yang melahirkannya Hajar, nah, tetapi kan dapat pahalanya mah Sarah gitu kan, lipat-lipat. Ternyata Allah menghibur juga, ternyata dikasih juga. Nah kalau saya mungkin begitu ya, mohon maaf nih mungkin ya para ahli mufasir. Ketika keridhaan seorang istri memberikan kebahagiaan kepada suaminya, Allah berikan juga dia kebahagiaan. Sebenarnya gini, dia taat kepada Allah lewat Ibrahim alaihissalam gitu. Jadi dia bukan gini ya, ini Allah ya. Ini
kita atau para nabi atau siapapun solehin, sidikin tadi ya, semuanya itu ke Allah dulu, baru nanti yang lain-lainnya baru dapat pahala dari Allah yang tak berbatas itu, kesabaran yang tak berbatas. Kalau tidak nariknya ke atas dulu, hanya berharap supaya Ibrahim mencintai aku lebih dibanding Sarah, itu udah salah. Atau Sarah juga supaya aku dicintai lebih dibanding Hajar, itu salah gitu. Mohon malam ya, mohon maaf nih, mohon dikoreksi. Berarti ya, itu masih ke makhluk cintanya. Ya, kenapa gitu. Bisa gitu tuh berarti kurang apa? Kalau kita makhluk yang baru di tatarannya, aku melakukan ini supaya pasangan makhluk tuh baik gitu. Bagus sih. Karena apa? Ya biasanya di hatinya ada saingan. Bukan jadi saingannya itu di hatinya tuh gini, masih mengagungkan, ya, mengilahkan, menuhankan materi, fisik, kemudian kecintaan makhluk. Padahal bisa memberi apa? Dia bisa sakit, ya, maksudnya siapapun makhluk ya bisa gitu sakit, bisa kemudian juga hilaf, ya bisa meninggal gitu kan. Tapi kalau kita mencintai Allah yang memberi kehidupan dan kematian itu dan akan memberi ganti yang lebih baik, apa yang kita minta ada di sisi Dia gitu kan. Masya Allah gitu, udahlah merapat aja ke sisi Allah gitu. Kadang pengen nangis nih sebenarnya, tapi kan masa nangis dulu nih, tar dulu aja dulu nangis dulu. Tahan dulu teh, jangan nangis. Bertahap teh, kita maju ya. Pendidikan tauhid kan berarti tadi ketika untuk sampai semua ke Allah itu berarti melalui satu rangkaian pembelajaran atau Allah kasih aja kecintaan kepada Allah tuh. Jadi gini, Masya Allah ya, jangan heran kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahukan isi hati kita. Kita tahu misalnya punya banyak aib. Kenapa sih Allah tuh kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ya, baik ketika berubahnya pagi ke siang atau fajar ke malam ke maghrib dan sebagainya, itu sebenarnya Allah kasih waktu. Karena pada intinya manusia itu kalau keinginan buruknya mah selalu ada. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam kan bilang, inna nafsa lamatun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi sungguhnya pada diri aku juga ada kecenderungan buruk. Itu pada Nabi Yusuf, ya, digoda oleh siapa? Zulaiha, yang cantik, rupawan dan kaya gitu kan. Berpengaruh pula. Berarti kan manusia itu punya titik lemah. Tetapi ketika dia merapat ke sisi Allah gitu kan, bahkan meninggalkan dunia, penjara lebih aku sukai, berarti dia memang memilih sesuatu yang mungkin kata orang mah bodoh kamu, udah ada yang cantik nih gitu ya, udah ada kaya nih, kenapa kamu nggak milih itu. Ternyata kan dia lebih merapat kepada Allah yang memang janji-janjinya itu tidak pernah ingkar gitu. Dan insya Allah kita lagi menuju. Jadi maaf nih, saya pribadi untuk sampai bisa bukan kesimpulan ya, ada hikmah yang tidak perlu belajar memang. Selain ilmu memang kalau misalkan pengen belajar fikih munakahat, fikih waris, gitu kan, fikih jenazah, misalkannya, terus fikihnya pergi haji, umroh, lah, fikih sholat gimana, saum, itu belajar. Tetapi sampai bisa walau alam ya, apakah ini hikmah atau tidak, itu ilmu itu tuh as a given by Allah gitu. Berarti itu pemberian ya? Iya memang, tapi memang dikasih riadoh, dikasih latihan. Dan gitu tuh ibaratnya kalau udah berenang nih, ada yang bisa 100 meter, 200 meter, ada yang bisa pakai oksigen masuk ke dalam gitu kan. Beda-beda ya tingkat renang tiap orang. Nah saya pribadi, mungkin dengan walau alam, dengan usia 60 tahun, masa itu kan telah lewat gitu. Udah lewat masa di mana saya udah tidak bisa menangis selain menangis hanya karena Allah gitu. Ada misal rasa sakit, ada nih rasa sakit, mau fisik atau psikis, tapi buat apalah aku nangisin yang sifatnya material fisik dan fana banget gitu. Sayang, mendingan menangisi misalkan gini contoh, pergi umroh atau pergi haji. Itu kan memang pergi meninggalkan semua. Jangan ingat gini, aduh anak-anak gimana, aduh rumahku gimana. Pokoknya pergi ke sana lah haula aja udah, talbiyah udah fokus, selesai. Masa sih orang suka bilang kalau pergi haji itu cari mati. Oh ya, suka bilang gitu, suka pada pamitan gitu, mohon maaf. Iya. Sebenarnya sih tujuannya baik, minta maaf. Tetapi ke sana itu sebenarnya mau bertemu berkurban gitu. Itu untuk bertemu dengan Rob gitu, membuktikan bahwa memang labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi tidak ada sekutu. Jadi pergi ke sana dulu waktu 2002 akhir 2003 awal
Masih nggak ada jam itu apa ya? Oh, yang Tower. Jam tower nggak ada itu. Iya. Masih ada bukit-bukit. Oh iya. Ada terowongan tapi cuman satu kalau Iya, tidak salah iya, itu untuk iya. pulang dan pergi ya. Dan masya Allah enak gitu, nggak terlalu jauh jaraknya. Jalan sih jalan tapi nggak seperti sekarang kan. Wow, itu saya suka kasihan ke kakek dan nenek. Sekarang apalagi tahun 2025 katanya nggak ada bantuan yang ngedorong. Mungkin harus anaknya ya. Kalau nggak ada gitu kasihan. Karena mutawif itu kalau tidak punya tasreh, tidak punya nusuk, walaupun punya iqomah, punya tempat untuk mukim, nggak akan bisa bekerja untuk haji tahun ini. Kebijakan itu, baru ya. Ya itu ujian lah ya. Jadi keikhlasan. Wah, saya nggak tahu gimana itu umur yang tua ya. Kalau yang masih muda, insya Allah lah masih bisa. Insya Allah. Walau alam juga tapi. Nah jadi memang prinsipnya kebahagiaan kita ketika pendidikan tauhid dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang ayahnya sendiri, maksudnya Teh Ibrahim alaihissalam dipanggilnya itu sama putranya itu waktu kan ayahnya kasih tahu nih, aku bermimpi gitu kan, menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu gitu kan, itu ada di surat Ibrahim ya, surat Ibrahim. Kemudian kata Ismail alaihissalam itu karena dia sudah balik ya, walaupun dia emang di dalam Al-Quran itu ya udah bisa dialog gitu, jadi panggilan ke ayahnya juga sudah bisa diajak dialog gitu. Makanya kan sebagai anak ya bunaya gitu, jadi dipanggil ya abata ya juga ya ayah, tapi yang lebih dihormati lah gitu. Jadi dia tuh punya adab ya terhadap orang tua. Jadi beritanya kan shock banget ya. Ada perintah Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapat kamu gitu. Iya, dia mah langsung bahagia-bahagia aja gitu kalau itu perintah Allah gitu. Jadi emang sama halnya ketika Rasulullah SAW membisikkan pada putri beliau Fatimah Az-Zahra bahwa setelah ini kamu, maksudnya teh wafat gitu ya, nyusul wafat, senyum. Coba kalau sahabat MKFM kalau sudah siapkah itu gitu, saya juga ya dibisikkan beda banget ya. Ya itu, jadi tingkat keikhlasannya kamu mati ya, nah itu langsung panik kita kan. Iya, insya Allah. Nah itulah kebahagiaan keluarga yang sangat taat kepada Allah, mukhlis semuanya, tidak ada tujuan selain karena Allah. Makanya jadi diringankan oleh Allah. Sabarnya sabar yang tak berbatas. Tapi para nabi itu memang diuji kan. Jadi jangan suka bilang gini, aku tuh ujiannya tuh kan nggak mau berat kayak gitu. Iya minta sama Allah kan, tidak diuji dengan yang berat, tetapi akan diuji gitu. Nanti bekalnya itulah yang menjadikan insya Allah kita lebih dekat lagi. Kurban itu berarti mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Dalam situasi terjepit, apalagi janganlah lari ke ahli nujum, tarot, ahli-ahli untuk masa depan yang entahlah dia sendiri kalau ditanya kapan meninggalnya Anda nggak tahu. Kalau saya mau menerawang untuk diri sendiri tiba-tiba gelap, gitu kan. Serem juga ya. Sekarang cerita. Berarti kan hikmah dibalik sebuah pengorbanan ya keluarga Nabi Ibrahim, kalau ditarik ke zaman kita nih saat ini, kan kayaknya nggak akan ada lagi, nggak percaya ya kalau misalnya, nah ayah bermimpi harus menyembelih kamu, itu mah ada beda syariat, beda konteks, akan ada lagi yang kayak gitu nggak ada. Ini jangan sampai nanti dijadikan legitimasi orang tua yang mohon maaf ya, zaman now itu kan akhir zaman. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan itu karena memang mereka tidak beriman kepada Allah ya, kepada Rasulnya, bahkan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Itu benar-benar pembunuhan. Kalau ini mah Allah sendiri, kalau ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memang menguji langsung, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan hewan ternak yang sangat besar. Disebutkan sih kibas gitu. Kibas ya. Ya, atau domba lah gitu. Tapi kalau kurban kan bisa dengan unta juga kalau di negeri yang ada untanya gitu. Ya, jadi bentuk pengorbanan yang aplikatif nih Teh. Saat ini tuh orang tua, anak, bentuk cintanya kepada Allah tuh gimana Teh? Bentuk cinta orang tua kepada anak.
Maksudnya yang karena Allah, ketaatan kepada Allah itu kan kalau Nabi Ibrahim mah perintah Allah. Perintah Allah tadi ya. Iya, iya. Kan Karena kalau kita kan nggak ketaatan. mungkin dapat langsung perintah Allah. Oh iya, gitu. kita makan nggak dibimbing wahyu Iya, ya. betul. Ketaatannya gimana Iya tuh? betul. Nah, Masya Allah ya, pertanyaannya bagus-bagus nih. Memang 3 orang ini, wah pokoknya mah. Belum panas. Satu lagi, Insya Allah. Belum panas. Lagi tadi kan udah kita doakan menjadi Ibrahim zaman now. Amin. Iya. Ya, aduh, prinsipnya sih gini, ketika kita menjalani sesuatu, kan sebenarnya Allah tidak akan meninggalkan kita. Wasta'inu bisobri washolah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholatnya ini kan sholat yang sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah dan khataman nabiyyin. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini kan akan melahirkan keturunan-keturunan yang tadi ya, ada dari Ismail dan Yakub alaihissalam. Berarti ini kita udah Quran sebagai hudan atau petunjuk atau Al-Furqan itu merupakan map Google kalau zaman mapnya anak-anak zaman now. Kalau kita kan hati kita mesti ada yang ngebimbing nih. Ya. Meskipun dengan Rasul tidak sejaman, dengan Nabi Ibrahim tidak sejaman, tapi kita bisa baca. Karena Nabi Muhammad SAW juga tidak sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Isa juga tidak sejaman. Tapi kan yang memisahkannya itu adalah ayat-ayat Allah ya, Quran ini. Nah, mengimanilah kepada itu kita supaya kita bisa punya map gitu, punya hudan, punya petunjuk. Tanpa itu agak sulit meraba-raba. Pokoknya mah sing eling we gitu, sing waras gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengarang syariat gitu. Maksudnya hukum-hukum yang memang fardu apa gitu kan. Kemudian juga yang fardu ain gitu ya, ada fardu kifayah gitu kan. Kalau fardu ain tuh terikat ya, harus kita. Iya. Tapi kalau fardu kifayah masih bisa orang lain yang mengerjakan setelah ada gitu. Kalau contoh aja kalau yang wafat kan kita sendiri tidak menyolatkan semuanya, tetapi kalau di Mekah itu Masya Allah ya, tiap kali habis sholat Selalu ada yang disolatkan. selalu ada ya itu sholat jenazah Masya Allah. Nah itu cita-cita atau kumanya pengennya walau alam ini apa ketinggian atau enggak, kalau Allah makan tuh kan Allah lagi. Kayak Teh Gaida nih saya tuh sama Sunda soalnya. Saya tuh pribadi yang apa ya, pengen gitu ya Rob, Engkau memberikan waktu yang terbaik. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin kan agama, wafiatan fil jasadi, wajidatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu tuh kita panjatkan. Jadi kita harus merendah juga ya, ada khauf dan roja. Ya Rob, aku membutuhkan pertolonganmu gitu, nggak hanya sekedar rumah tangga gitu, nggak sekedar punya anak, punya cucu, punya pekerjaan, tapi masa depan itu di sana gitu, akhirat gitu ya. Iya, kita akan sulit kalau hanya mengandalkan aku nih punya uang nih di saku, saya punya ATM gitu kan. Ternyata hilang gitu. Saya pernah diajarin ada salah satu ustadz, apa yang di saku kita belum tentu milik kita, tetapi apa yang kita sedekahkan itu yang menjadi jariah gitu. Nah makanya kenapa kok bisa deket sama Allah, ambillah jalur-jalur itu gitu. Minta pertolongan, sabar dan sholat, selalu berdoa ya dengan khauf dan roja, zikir setiap saat, zikron kasiro yang banyak ya, ucapkanlah alhamdulillah, la ilaha illallah, kan ucapan yang paling disukai itu ya, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan Allah akan mengirimkan itu ini ada keterangan dalam hadis, kalau Allah menyukai si fulan maka para malaikat pun disuruh mencintai si fulan. Maksudnya tuh didoakan, diarahkan, bisikan baiknya kita tuh jadi lebih dominan. Saya ketemu sama Teteh, Akang di MQ itu memberi atmosfer positif. Belum tentu kalau saya misalkan di tempat-tempat selain ini, meskipun saya pernah juga ada di tempat lain dan saya merasa itu walaupun radio umum nih, tetapi karena pimpinannya itu waktu itu termasuk low profile, dia sukanya apa? Teh Sasa, sehat gitu. Gimana Bapak, sehat gitu.
salam ya buat keluarga gitu. Jadi membuat saya tuh kayak homey gitu. Jadi maksudnya nanti kalau kita nggak pernah nyapa Allah nih, gitu nggak pernah makhluk aja sebahagia itu gitu ya. Nggak pernah ngedoa nih ke Allah, nggak pernah setor muka ke masjid. Gimana sih kalau tuh ya teh, Anda tuh kan hamba saya, tapi kok nukang nonggong, bahasa Sunda tuh apa ya? Jalannya itu nggak nyambung gitu. Ya tadi berarti kan nanti kan Allah sendiri juga yang akan mempertemukan ya dengan pada lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Anda mungkin mau bertanya? Kalau tadi dengar cerita Teh Sasa yang panjang tentang Nabi Ibrahim tuh, kadang saya jadi suka kalau bahasa sekarang tuh cocokologi gitu. Iya nih apa nih cocokologinya nih, saya malah mau dapat ilmu baru nih apa nih. Jadi kalau tadi Teh Sasa bilang ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih putranya gitu ya. Kalau pengetahuan saya itu kan baru berjumpa juga Teh ya, baru berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Artinya sudah terpisah tuh. Dan dalam keluarga Nabi Ibrahim tuh kalau saya melihat juga kan berkeluarga tetapi tidak dalam satu lingkungan yang sama itu ya. Tidak satu atap gitu. Satu atap gitu. LDM gitu. LDM. Jadi kayak relate dengan kehidupan sekarang. Nah, kita bisa ngambil inspirasi dari keluarga Nabi Ibrahim dengan kondisi-kondisi keluarga kita saat ini yang ada yang LDM, ada yang itu gimana home anaknya nggak sama-sama dengan orang tua. Kan nggak semuanya seperti Nabi Ibrahim ya keluarganya. Kalau diuji itu kayak gitu gimana? Gini, bismillah ya, mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk merumuskannya. Meskipun nanti bisa tanya sama yang lain ya. Netizen kan maha benar ya biasanya. Netizen, hati-hati netizen ya. Mohon maaf nih ya, bismillah. Nah, kalau Akang bertanya gimana nih, kan mereka tuh hubungannya itu pun berjauhan. Satu di negeri Palestina gitu ya. Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam tuh di Kan'an di Palestina. Satu lagi Hajar beserta Ismail di Mekah gitu kan. Kan ada payungnya yaitu internet roaming, nggak roaming dengan Allah. Jadi walaupun tidak di depan mata, selama kita amanah itu terhubung gitu. Dan bahkan sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu datang gitu. Betul. Jadi tidak hilang aja gitu, tetap ada gitu, tidak hilang gitu. Jadi kan zaman dulu juga, kalau sekarang mah ada ini. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada juga, baik-baik aja kan. Tetap aja perjalanannya itu lama itu, sehari semalam itu apa untuk pergi dari Palestina ke. Oh jadi tetap datang Nabi Ibrahim itu. Tetap datang. Iya. Ya ditinggalkan, tetapi stay-nya tuh domisili tetapnya dengan Sarah gitu. Ya wajar sih sebenarnya. Contoh gini ya, mohon maaf aja. Siti Sarah sama Ibrahim alaihissalam itu kan udah berpuluh-puluh tahun tuh menikah. Maka di masa menopause Siti Sarah. Kemudian kebersamaan itu memang bersama beliau. Ya wajar, itu skenario Allah yang sangat adil. Sekarang kebalikannya Teh. Kadang yang datang belakangan itu lebih sering. Nah itu skenario apa nggak paham saya juga. Iya karena gini Teh. Karena tadi tidak meneladani, tidak mengetahui, tidak punya ilmunya mungkin ya. Duh ini jelek banget nih. Teh Hesti kalau udah ada kajian pokoknya sama Teh Kang itu juga, masya Allah. Maaf ya, soalnya gini Teh, kan maksudnya ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin mewakili pertanyaan netizen. Kalau berbicara keluarga yang utuh, yang baik-baik aja, fulfill, itu mah sebenarnya bukan masalah ya. Tapi kan yang butuh solusi itu keluarga-keluarga yang aku tuh nggak ideal, misalnya kehadiran ayah, terus ibu aku dua, atau yang punya dua ayah, dua ibu. Tapi kan berhak mereka juga menjadi keluarga yang sama-sama masuk surga gitu ya. Nah itu tuh tipsnya gimana Teh kalau udah emang skenario dari Allahnya tuh ya kamu kehidupan berkeluarganya begini. Nih jadi pada intinya kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tidak bisa memilih juga siapa anak kita. Dan semuanya qadarullah, kalau udah jadi takdir kita harus berencana untuk takdir yang baik. Meskipun memang terasa pahit gitu. Karena yang namanya ujian itu ada yang nikmatnya terasa manis, ada juga ujian yang pahitnya terasa gitu. Jadi makanya ketika orang tua khususon ini ada konflik internal, konflik interest atau juga konflik masalah tujuan hidup, visi misinya berbeda, akhirnya kan mereka kalau dipersatukan itu bisa jadi tidak cocok. Akhirnya ada yang bercerai rekayasa, ada yang bercerai karena
memang mereka sepakat cerai, ada juga yang memang cerai mati mah beda ya, beda itu cerai mati mah ya teh Kang, jadi bukan broken home. Sebenarnya istilah broken home itu terlalu serem buat saya. Broken itu kan rusak ya, gitu. Ya. Sebenarnya rumahnya tetap ada, rumahnya tetap ada, karena pada prinsipnya kita itu di dunia ini kan cuman fana, ya. Sementara musafir. Jadi sebetulnya keluarga yang sejati itu bisa jadi memang bukan keluarga di dunia ini, gitu. Jadi jangan kecewa kalau ternyata orang produk dari keluarga yang bercerai. Berarti ujian gitu. Ujian dan musibah. Kalau kelalaian berarti musibah. Tapi kalau ujian itu untuk orang yang beriman. Nanti anaknya kalau misalkan dia menerima dengan sabar, seperti halnya para nabi kan sabarnya nggak berbatas, sobrun jamil. Nah, silahkan, nanti itu pahalanya tidak akan berbatas juga gitu. Jadi intinya tidak usah khawatir, kondisi itu sebenarnya baik untuk kita ya. Inna zoni abdibi, pokoknya semua itu jadi tergantung zon kita. Oh ya, berarti memang Allah kasih ujian orang tua yang bercerai, akhirnya aku harus melihat posisi positifnya aja deh. Kalau sisi buruknya mah aku udah tahu kenapa, tapi biasanya seiring dan umur ya. Karena biasanya kalau anak-anak yang masih kecil itu tatapan matanya kosong. Meskipun dikasih mainan, dikasih jalan-jalan, seminggu di sini, seminggu di sana, itu tatapan matanya kosong. Coba perhatikan. Kebutuhannya itu sebenarnya ada dua-duanya. Tetapi itu tidak terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam. Nah itu bedanya. Nah itu jadi karena orang tuanya yang kuat. Karena orang tuanya memang menitipkan anaknya kepada Allah. Gimana sih nitipin kepada Allah? Ya nanti Allah yang akan bahagiakan dengan caranya gitu. Gak jadi masalah buat anaknya gitu ya? Karena anaknya juga sadar bapaknya itu bukan segala-galanya, bukan juga tempat bergantung. Begitu ini perintah Allah, ya pasti itu terbaik gitu buat dirinya. Jadi nyawanya juga milik Allah gitu. Kebayang nggak? Tapi anak yang udah balik ya Nabi Ibrahim. Tapi kalau sekarang ada nih kisah. Oh iya, yang anak-anak di balita udah di seminggu kesini, seminggu terus diributin di media kayak gitu. Itu kan masa depannya kebayang ya, trauma dan sebagainya. Itu tuh kita aja yang nonton tuh, aduh manis ya. Tapi apalagi pelakunya gitu. Itu tuh gimana tuh? Maksudnya doain aja atau gimana? Ya, aduh napas lagi nih ya harus kuat. Saya sendiri sebenarnya pengamat media sosial. Pengamat ya, tapi tidak pernah ngomong di lapak mereka. Di feednya nggak pernah, terus juga nggak pernah lah. Pokoknya kalaupun mau ada konten, saya ngasih konten biasanya umum, siapapun bisa baca. Nah, kasihan memang gitu. Maksudnya kita harus berempati kepada anak-anak tersebut, karena mereka pasti ada luka batin. Nah, ada masa kecilnya yang emang harusnya ibu bapaknya tuh membuat dia pride gitu, bangga. Tapi ini kan, maaf ya, ada yang satu merendahkan yang lain gitu. Akhirnya si anak juga dapat inputan yang salah kan. Itu. Jadi sosok ibu sama bapak tuh kok beda banget gitu. Sedangkan anak yang kecil mungkin ya masih bisa dengan kasih coklat, kasih mainan, tapi lama-lama kan itu udah nggak bisa. Nanti dia sendiri baca, oh ibuku begini, oh bapakku begini. Kalau masih ada internet, jejak digital bisa dibaca, tapi nanti katanya kan ada akan ada matahari yang sangat menarik magnet gitu di bumi, musnah gitu. Bahkan itulah tidak ada yang abadi gitu ya, depan gitu ya. Jadi sebenarnya udah jangan terlalu takut juga. Kalau emang udah terjadi, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, udah serahkan kepada Allah. Insya Allah nanti Allah yang akan mengarahkan anak-anak ibu dan bapak ataupun juga ibu dan bapaknya sendiri. Saya ngelihat ada yang bisa berdamai meskipun sudah bercerai, ada yang seumur-umur nggak bisa, ada. Ya ambil aja titik tengah lah. Kalau bahasanya gini, ambil yang terbaik di antara yang baik, pasti baik gitu ya. Tapi kalau ambil yang terbaik di antara yang buruk, pasti buruk sebenarnya gitu. Jadi kondisi-kondisi ini memang bukan pilihan, tapi kita serahkanlah kepada Allah. Ya Rabb, ini yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Sama kayak Rasul kan, Rasul itu memang monogami sampai akhir hayat, ini catat ya. Kemudian poligami sesudahnya, tetapi masih mengadukan hal
dirinya untuk bisa dinilai sama Allah tuh gitu. Dinilai sama Allah, ya Rob saya udah lakukan yang terbaik, khawatirnya ini masih menzolimi gitu. Para istrinya yang Ba'da Khadijah radhiyallahu anha tetap menghadirkan Allah tetap gitu ya. gitu, jadi mengadu gitu. Jadi emang kebayanglah hati kita mah nggak bisa seperti orang yang full ke sini gitu, pasti yang lain jadi mengambang gitu kan. Makanya alhamdulillah kalau desainnya monogami dan poligaminya Rasulullah SAW itu memang beda kan dengan grand design saat ini. poligaminya Nabi Ibrahim. Beda itu, beda cerita, beda ya. juga dengan metode poligaminya Nabi Yakub yang anaknya 12 dari 4 istri. Jadi memang semua kisah itu pada ujung-ujungnya tapi akan berujung ke An-Nisa ayat 3. Apa tuh? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Nah, itu barangkali udah paham ya. Dzalika anna alla ta'ulu. Bahwa sebenarnya yang dikehendaki Allah itu adil. Adil itu fawahidah, 1. Itu yang tidak akan berbuat zalim. Nah, itu syariat yang mana? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah SAW itu poligami, Ba'da Khadijah wafat gitu. Dan memang bukan karena kecantikannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mencemburui almarhumah. Bukan dunianya ya. Mencemburui almarhumah. Tapi ini ada ya, mencemburui almarhumah. Rasulullah SAW tidak memenangkan perasaannya Aisyah. Selalu mengingat kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang tapi Allah maha adil ya. Aisyah radhiyallahu anha itu penghafal Quran, penghafal hadis. Para sahabat pada Rasul wafat selalu bertanya sama Aisyah. Sumber ilmu tuh kan, berarti memang Allah tuh akan mengangkat derajatnya Aisyah, iya di zamannya, akan mengangkat derajat Khadijah juga, iya gitu. Nah, dengan cara Allah ya, jangan pengen sama gitu ya. Iya, jadi tapi tidak akan ada pertentangan gini. Di satu zaman dipertentangkan, tidak. Bahkan Saudah sendiri kepada Aisyah mah ngurusin gitu, karena jauh umurnya gitu. Gitu ya. Inilah indah gitu. Saya sangat sakit hati waktu saya pernah ngisi kajian di sebuah universitas negeri. Di mana wenya nggak usah disebut, takut kotanya nggak usah disebut. Ada feminis, mahasiswi itu feminis. Ngomongnya pokoknya Rasul itu bukan Rasul, pokoknya Muhammad itu bla bla bla, dan tuduhan yang sakit gitu. Saya sakit banget. Tapi ya namanya juga orang ingin membela, tapi lihat dulu orangnya. Kalau emang dia frontal begitu, mungkin maybe dia tidak tahu, perlu dikasih tahu. Tetapi kalau sudah dikasih tahu ternyata begitu, memang dia itu memang susah. Sama halnya ketika Yakub alaihissalam punya anak yang sekarang menjadi keturunan Bani Israel, orang Zionis Israel, Israel, maaf. Nah itu kan juga tetap aja gitu ada pemikiran-pemikiran yang seperti sekarang ini. Makanya jadi kan meskipun dia dikasih kelebihan tapi tidak bisa melihat bahwa ini tuh sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Tadi Teh kalau nyambung sama yang jadi kepikiran juga Teh cerita bahwa ada seorang mahasiswa yang seperti itu gitu. Kembali lagi tadi pada broken home dan seorang anak. Kalau misalkan anak itu tidak terkondisikan dari kecilnya gitu ya. Padahal kalau sepengetahuan saya bahwa sesuatu itu kan memang ada sunatullahnya gitu Teh. Kalau anak dikondisikan dari kecil, insya Allah mudah-mudahan dewasanya jadi dapat terkondisikan. Nah kalau misalkan kondisinya tadi anak kecil broken home tidak terkondisikan, gimana Teh? Dia apakah nanti bisa aja jadi baik atau gimana? Ya itulah naudzubillah min zaliknya. Sebenarnya itu bagian dari muhasabah diri kita atau saya sebagai orang tua. Punya juga saham gitu, tidak benar-benar mendidik keluarga kita masing-masing. Bagi yang serumah aja dan masih utuh, itu tuh suka ada slip of the tongue, kata-kata yang tidak pada tempatnya, tidak proper. Apalagi yang udah beda rumah, dididik sama bapaknya gini, sama ibunya begini, akhirnya lingkungan begini, akhirnya anak itu gimana? Nah bisa jadi karena di dalam Quran kan falhamaha fujuraha wa taqwaha di surat Asy-Syams ada tarik menarik. Kita hanya mampunya mengajak, menasehati, menyeru, mendoakan,
selebihnya tawakal gitu. Kita nggak tahu nih tarikannya dia kemana nanti gitu. Kalau bagi yang orang tua yang paham, tapi bagi orang tua yang benar-benar saya akan buat anak ini juga rusak seperti saya, akan saya bikin sesat-sesatnya seperti Ada saya. gitu ya? Ada yang gitu, ada bahkan diadu domba antar anak. Tidak dibikin jadi apa akur, dipilih kasihlah si A, si B-nya enggak gitu. Itu ada. Nauzubillah min dzalik. Memang jadi Kang, saya juga bersedih ya kalau emang ada anak yang udah orang tuanya berpisah, tetapi ternyata salah satu yang tadi menjelekkan yang satu, akhirnya kan anak itu juga tidak suka kepada salah satu atau akhirnya menyalahkan semuanya. Gitu. Karena ada pribadi-pribadi narsistik apa ya, NPD, personal disorder. Dia tuh merasa dirinya aja yang paling benar gitu, dan orang lain tuh pasti salah gitu. Karena itu pernah diperlakukan tidak adil itu, yang tidak ada iman terutama. Kalau ada Allah mah ibaratnya dia, dia tidak akan balas dendam begitu sih. Terus ada case baru lagi teh, yang saya ini ya, saya coba menelaah gitu kan, ada sebuah keluarga katanya dulu menikah nggak satu akidah. Tapi pas mau nikah tuh si suaminya tuh Islam dulu, nikahlah dalam kondisi Islam. Gak lama kemudian tuh pindah lagi tuh ke agama sebelumnya. Nah tapi mereka akhirnya nggak cerai ya, bertahan. Nah terus sampai punya anak. Nah 17 tahun mereka menikah, suaminya baru dapat hidayah. Tapi yang menarik dari kisah keluarga ini adalah anak-anaknya itu tiga anak berturut-turut masuk agama yang lain, jadi bukan Islam. Ibunya pada saking ketakutan anaknya kayak ayahnya, disekolahkan di nuansa Islam. Tapi ternyata ujiannya dibully, kesannya jelek tentang Islam, akhirnya disekolahkan di sekolah yang bukan Islam, malah akidahnya terbawa. Nah, dalam satu keluarga tuh jadi banyak agama di dalam ini. Padahal si ibunya kalau pas ditanya, ya aku tuh pengen anakku tuh dapat hidayah sama dengan aku, tapi ternyata nggak bisa. Betul. Insya Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan aja, tapi ya namanya selama sebelum Allah ajal ya. Ya Allah itu kan insya Allah ya Maha tahu gitu. Doa kan sekarang yang jadi mu'alaf justru ayahnya ya. Kalau ibunya masih tetap kan, bahkan anaknya jadi murtad. Tadinya dikebawa sama bapaknya. Asalnya Islam sama ibunya katanya, belajarnya Islam. Ini teh kumhanya. Ini teh satu keluarga tuh. Satu keluarga tadinya masuk Islam. Udah Islam? Iya, jadi pas mau nikah tuh Islam. Tapi setelah nikah dan Islamnya karena mau nikah. Yang nikah dia baik lagi. Nah, yang si ibunya suaminya mempertahankan anaknya supaya tidak pindah akidah kayak ayahnya. Gitu. Ternyata nggak ikut ayahnya, nggak ikut ibunya, malah agama yang lain. Pencarian itu berarti. Nanti cek aja ya bahwa hidayah itu memang tidak bisa oleh Rasul berikan sama pamannya juga gitu. Jadi pada surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56 itu bahwa hidayah itu memang tidak bisa diberikan kepada orang yang kita cintai sekalipun gitu. Jadi emang pada intinya hati mah tetap berdoa kepada Allah, soal dikabul atau tidak Allah lebih tahu lah gitu. Si tiga anak ini tuh sebenarnya dia tuh menyikapi pertumbuhan dia di keluarga, terus dia mencari Islam ataupun malah keluar dari Islam, itu kan mereka sendiri ya. Kalau sudah balik, kalau masa dia belum balik, orang tua bertanggung jawab. Tapi kalau sudah balik, ya dia bertanggung jawab mumayyiz terhadap dirinya sendiri. Tapi dalam Islam itu memang hidayah itu bukan warisan. Hidayah juga tidak bisa diberikan as a given. Harus dicari oleh yang bersangkutan. Dan memang seperti halnya Nabi Muhammad SAW dengan pamannya gitu kan ya, Abu Thalib, dan sampai akhir hayat pamannya ini tetap lebih berat kepada agama nenek moyang gitu. Padahal kan yang juru dakwahnya sendiri atau ponakan tercintanya itu kan Rasulullah SAW. Jadi emang hidayah itu nggak bisa gara-gara ada kata BC, uak saya, paman saya, masih dong, nggak bisa. Ya itu jadi di Al-Qasas ayat 56 ya. Jadi tidak mungkin hidayah itu diberikan pada orang yang kita cintai sekalipun. Gitu. Karena orang yang diketahui ingin masuk Islam atau ingin mengistiqomahkan diri itu cuma Allah. Bukan karena Allah yang menutup ya. Perbuatan orang itu yang menutup gitu.
Walau alam bisawab. Jadi pada akhirnya kita yang tanggung jawab pada diri sendiri. Iya. Alhamdulillah fujuraha. Iya, itu ditarikan. Jadi nggak bisa kita misalnya menyalahkan saya seperti ini karena memang orang tua. Ya, nah itu banyakan menyalahkan. Aku begini kan karena kalian bercerai. Aku begini kan di agama tuh kalian tidak mencontohkan. Pada saat-saat tertentu memang anak itu seperti itu karena niru sama peer group sama orang terdekatnya. Tetapi ketika dia beranjak udah balik, dia juga udah bisa tercerahkan sendiri sebenarnya. Kalau dia mengikuti seperti Nabi Ibrahim alaihissalam aja kan, dia sebenarnya kan aku ya melihat apa sih, matahari gitu kan, bulan, matahari gitu kan, semuanya tuh berganti, pasti ada gitu yang menggerakkannya. Jadi ada satu keinginan dia untuk mengetahui siapa penciptanya gitu kan. Bahkan ingin juga kayak Nabi Musa juga yakinkan, aku pengen, Nabi Musa dan Ibrahim juga sama ya, bahkan pengen melihat Allah gitu. Tapi kan akhirnya ya ambil aja burung yang udah dicacah-cacah gitu. Akhirnya nanti kan bisa dalam satu panggilan itu tiba-tiba ya jadi hidup lagi gitu kan. Ya kalau menyebutkan nama Allah gitu. Kebayang nggak? Jadi itu memang siapapun bakal begitu. Tapi bagi orang yang banyak bantah kayak Bani Israel, itu biasanya jadi ngeyel gitu orangnya teh, dikasih tahu aku pada bukan nabi, ngomong aku mah yang penting kan udah ini kaya gitu. Jadi sholat itu kayaknya teh langsung harus kaya gitu. Padahal sholat itu jadi gini, seseorang sholat dan kemudian seseorang itu beramal soleh, sebenarnya itu kan dua hal yang simultan. Ya, jadi kan ketika saya misalkan punya teman-teman nih, pengennya kan dapat ridho Allah. Ya nggak mungkin saya tuh cuman menganggap bahwa saya pengen dianggap sebagai seseorang gitu kan. Terus sama Allah tuh kemudian kayak korun lah, sorry jangan saya deh, korun gitu kan. Pengennya tuh dia tuh kan kaya, tapi kan dia ini tuh kekayaan saya, sampai kan dia akhirnya dibenamkan gitu. Fir'aun juga kan sampai lupa gitu. Jadi memang sebagai orang yang beriman tentu semakin kita dikasih malah kita takut, ini tuh amanah gitu. Kayak sekarang nih dikasih amanah ngebahas arti pengorbanan dikaitkan keluarga Nabi Ibrahim atau zaman now, tuh buat saya tuh membuat, ya Rob, aku tuh kasih kekuatan gitu ya Rob. Karena saya bukan seorang mufasir ya jelas, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa dipahami ya sebagai bahasan untuk kekinian anak-anak muda lah ya, keluarga-keluarga kita sekarang yang tentunya diuji ya oleh keikhlasannya masing-masing. Masya Allah, alhamdulillah, nuhun teh menginspirasi. Kayaknya udah nggak kerasa kan ngobrolnya banyak banget dalam sebenarnya sih teh. Mungkin terakhir teh nasihatnya nih buat kita semua, apa hikmah dari obrolan kita kali ini teh? Ya, Bismillah ya, sahabat MQ dimanapun sahabat sedang menyimak atau mengikuti podcast kita ya, kata sama Akang juga yang bertiga ini, bikin jadi suasana semakin buat saya tuh berpacu untuk lebih paham lagi gitu arti pengorbanan. Justru kalau mereka bertanya kepada saya sendiri apa sih yang udah saya kurbankan? Sebenarnya berkurban di sini bukan darah dan dagingnya, tetapi kita beramal apapun gitu kan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai sumber dari way out hidup kita sekarang, yang tentunya sahabat MQ juga tahu kalau dalam kehidupan rumah tangga itu ujiannya ada, bekerja juga ada, kemudian juga nanti cari nafkah. Para bapak tuh yang LDR tadi ya, mau seperti Nabi Ibrahim katanya, saya mau LDR, kalau bisa nih kata Nabi, cari nafkah terbaik itu justru yang jangan jauh-jauh, yang ada di negerinya sendiri gitu ya. Mohon maaf nih, jadi LDR-nya kapan? Nggak usah. Kalau bisa tarik aja ke sini. Karena kalau intinya ingin supaya lebih bisa membina ya bersama-sama. Walau alam sih kalau memang harus berpisah kota, saya pun menikah dulu, dulu pernah waktu usia masih pernikahan berapa tahun, itu 10 tahun pertama beda kota. Suami itu 4 hari di Jakarta, saya 3 hari di Bandung. Tapi begitu dia mendirikan sebuah yayasan, begitu pulang ke Bandung tidak ada waktu, 3 hari itu pun termasuk Sabtu Minggunya dipakai untuk mendirikan yayasan. Jadi emang kapan bersamanya? Ya dalam doa saja. Gitu.
Anak sekarang alhamdulillah udah 3, ya udah mantu, udah juga cucu. Ya sudah, yang penting sekarang bahagia aja yang ada. Jadi syukuri yang ada, jangan cari yang tidak ada, insya Allah. Dan ikhlas karena Allah itu insya Allah membuat kita terbebas dari menghambakan diri kepada apapun, baik itu suami ataupun juga anak gitu ya, jabatan, harta, semua adalah fana. Insya Allah kita akan kembali ke sisi Allah tanpa ada keinginan untuk lebih tinggal lama di dunia, karena selama-lamanya di dunia itu kata Nabi juga sebetulnya gini, kita itu adalah seorang musafir, ya bawa bekal aja, yang penting itu bekal takwa. Doakan ya kami ya semuanya ini berempat ya, mudah-mudahan takwa qulub, hati kita tetap takwa dan juga menjadi orang-orang yang mukhlis. Amin ya rabbal alamin. Itu sahabat-sahabat MK, mohon maaf khairu jaza, masya Allah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.